سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Mashaihul Ibad. Pada pagi hari ini kita sudah sampai yang terakhir adalah yang kita bahas asal dari segala kesalahan dan asal dari segala fitnah. Wal maqalatul khamisatu wal 20 qila al muqirru bit taqsir abadan mahmudun wal iqraru bit taqsiri alamatul qabul. Al muqirru bit taqsiri abadan mahmudun. Orang yang mengakui keteledorannya di dalam ketaatan, orang yang mengakui keteledorannya di dalam ketaatan itu selamanya terpuji. Wal iqraru bit taqsiri alamatul qabul. Dan pengakuan atas keteledoran di dalam ibadah adalah tanda-tanda diterimanya ibadah tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan ibadah, ketika melakukan kebaikan, itu pasti ibadah kita mungkin masih banyak kekurangan, masih kurang sempurna. Sehingga kita mengakui bahwa ibadah kita memang benar-benar masih belum pantas untuk kita persembahkan kepada Allah. Itu namanya mengakui keteledoran di dalam beribadah. Sebagai satu contoh misalnya, pada saat sholat. Pada saat sholat kita masih sering memikirkan hal-hal yang berbau duniawi. Sering memikirkan aktivitas-aktivitas kita di luar sholat. Sering memikirkan urusan uang, urusan harta, dan seterusnya. Itu namanya keteledoran di dalam beribadah. Dan orang yang mengakui keteledoran di dalam beribadah, maka itu termasuk hal yang terpuji. Kenapa dikatakan terpuji? Karena orang itu ketika mengakui kesalahan yang dilakukan akan mendorong dia untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri menjadi hal-hal yang baik. Itu namanya al-muqirru bit taqsir abadan mahmud. Pada saat kita baca Quran misalnya, kadang niat kita bukan karena ingin baca Quran, tapi karena agar didengar oleh orang lain, agar dikatakan kita orang yang rajin baca Quran dan seterusnya. Itu namanya taksir, namanya keteledoran di dalam beribadah. Orang yang mengakui keteledorannya di dalam beribadah itu namanya hal-hal yang terpuji, karena bisa mendorong dia untuk melakukan perbaikan diri. Beda ketika pengakuan itu disampaikan kepada orang lain. Ini pengakuan kita merasa bahwa diri kita sendiri banyak kesalahan, banyak kekurangan ketika melakukan ibadah, ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan kebaikan. Tapi berbeda lagi ketika pengakuan ini kita sampaikan kepada orang lain. Apa bedanya? Bedanya khawatir ketika kita misalkan cerita kepada orang lain, kepada teman kita, kepada sahabat kita misalnya, sholat saya itu masih banyak kekurangan di sana sini. Itu namanya pengakuan terhadap kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada saat ibadah. Tapi bisa menjadi tidak baik ketika pengakuan seperti itu diceritakan kepada orang lain yang tujuannya agar dia dianggap sebagai orang yang tawadhu dan seterusnya. Maka itu jadi tidak baik. Cukup kita sendiri yang mengakui bahwa kita ini adalah
orang yang banyak kekurangannya, orang yang banyak aibnya, orang yang banyak cacatnya ketika melakukan ibadah, ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan kebaikan. Dan yang berikutnya, ketika kita sudah mengakui terhadap kesalahan yang kita lakukan pada saat beribadah, pada saat melakukan kebaikan, pada saat melakukan ketaatan, maka itu tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan diterima? Karena kita terhindar dari satu penyakit yang begitu sangat berbahaya, yaitu penyakit ujub dan kibir. Ujub itu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kibir, sombong. Dan orang yang merasa bahwa dirinya pada saat melakukan ibadah, dia banyak kesalahan, dia banyak kekurangan, dia banyak ketidaksempurnaan, maka itu tanda bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika melakukan ibadah, kok kita justru merasa bahwa yang orang lain selain kita yang tidak melakukan ibadah adalah jauh lebih buruk dibanding diri kita sendiri, maka itu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tambah dicerita-ceritakan. Saya habis sedekah sekian ratus ribu, sekian juta, dicerita-ceritakan. Kalau tujuannya untuk memberikan semangat kepada orang lain, bagus seperti itu. Tapi kalau tujuannya pamer, ya justru akan menjadikan ibadahnya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru amal yang diterima oleh Allah itu, kita merasa bahwa amal itu sudah hilang, tidak melekat pada diri kita sendiri. Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari Habib Umar bin Hafid. Beliau bercerita bahwa salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mudah untuk melupakan amal yang kita lakukan. Tidak diingat-ingat urusan amal itu. Khawatir apa? Khawatir sombong, khawatir merasa diri lebih baik daripada orang lain, khawatir takabur dan seterusnya. Kita gampang melupakan amal yang kita lakukan. Itu tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu dalil di dalam Al-Qur'an, wal amalus shalihu yarfa'uh. Amal itu kalau sudah diterima oleh Allah, berarti amal itu diangkat ke langit. Ketika sudah diangkat ke langit, berarti tidak melekat pada diri kita sendiri, sehingga kita tidak ingat amal itu, tidak mengingat-ingat. Mengingat-ingat amal itu tidak baik, ketika bisa menjadikan kita bangga diri dan tinggi hati. Jadi kalau urusan amal kita tidak perlu kita ingat-ingat, tapi urusan amal orang lain kepada kita perlu untuk kita ingat-ingat. Kalau kebaikan kita kepada orang lain tidak perlu kita ingat-ingat, khawatir kita nanti akan mengungkit-ungkit, dan itu menjadikan penyakit yang bisa menjadikan amal kita, kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Urusan kebaikan orang lain kepada kita perlu dicatat, perlu diingat. Tapi kebaikan kita kepada orang lain tidak perlu diingat. Kadang itu kan orang ngomong seperti ini, apa kamu enggak ingat dulu saya pernah ini. Oh, berarti seperti itu kan enggak ikhlas berarti. Ada modus seperti itu, enggak ikhlas. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun. Qila kufranun ni'mah lu'mun. Mengkufuri nikmat adalah perkara yang tercela. Wa suhbatul ahmaki syu'mun. Dan berteman dengan orang yang tolol adalah tidak membawa keberkahan. Siapa yang disebut orang yang tolol itu? Orang yang tolol adalah wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqubhihi. Wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqubhihi. Orang yang tolol itu adalah orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, padahal dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah tidak baik. Itu namanya orang tolol. Kalau kita berteman dengan orang seperti itu, pertemanan kita itu tidak membawa keberkahan. Kenapa tidak membawa keberkahan? Li'anna tiba sarraqah. Karena sesungguhnya watak itu
bisa mencuri watak orang lain. Otomatis kalau kita itu berteman dengan orang yang baik, secara otomatis watak kita meniru kepada orang tersebut. Walaupun kita tidak belajar, walaupun kita tidak secara mendetail mempelajari bagaimana cara menjadi orang baik, otomatis tertular itu. Watak itu mencuri, suka mencuri watak orang lain. Kalau kita sering berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka otomatis kita juga berubah menjadi tidak baik. Begitu juga seperti itu dikatakan oleh kitab ini, berteman dengan orang yang tolol itu akan menjadikan hidup kita tidak dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana mengkufri nikmat itu adalah hal-hal yang tercela. Karena ketika kita mengkufri nikmat itu tanda bahwa diri kita termasuk orang-orang yang tidak mulia, ala danaatin nafsi, menjadikan diri kita termasuk orang yang rendah diri, dirinya martabatnya rendah. Karena bagaimanapun nikmat dari Allah itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa kenikmatan yang datang kepada kita itu semuanya dari Allah. Kalaupun ada manusia yang bisa memberikan kenikmatan kepada kita, manusia itu hanya sekedar perantara, tapi hakikatnya yang memberi kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang ada pada diri kalian. Akan tetapi jika kalian mengkufuri nikmat Allah, niscaya siksa Allah amat sangat pedih. Jadi bersyukur itu ada 3 tahapan. Ada asyukru bil lisan, ada asyukru bil janan, ada asyukru bil arkan. Syukur itu ada 3. Dan ini harus berjalan semuanya. Asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Pertama, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan lisan? Pada saat kita memperoleh kenikmatan, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya syukur dengan lisan. Kenikmatan sedikit apapun itu, kita biasakan untuk mengucapkan muji kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, syukur bil janan, asyukru bil janan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati bagaimana caranya? Kita meyakini bahwa kenikmatan yang kita terima itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mudah untuk menyombongkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Toh kenyataannya itu adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur dengan al-janan. Janan itu artinya hati. Kemudian yang ketiga, asyukru bil arkan. Syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan anggota tubuh itu caranya kita mempergunakan kenikmatan yang kita terima untuk melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan. Kita merasa bahwa kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tubuh kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya cari ilmu, beribadah, bersedekah, berpuasa, baca Quran dan seterusnya. Itu namanya tingkatan-tingkatan syukur dan tahapan-tahapan syukur. Asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Dan itu semuanya harus berjalan. Jadi kadang orang itu memahami syukur hanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak bisa mewakili syukur. Hanya sebagian saja. Masih belum bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Syukur harus meliputi 3 tahapan itu.
lisannya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hatinya meyakini bahwa kenikmatan tersebut dari Allah, kemudian anggota tubuhnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu cerita di Hadramut itu, ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang yang sangat terkenal, kaya sekali. Bahkan setiap hari itu menyembelih kambing sekitar 100 untuk menjamu tamu-tamunya itu. Pada suatu hari ada seorang yang bertamu kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, yang pada waktu itu beliau itu tidur, lagi istirahat. Di situ dijaga oleh hadamnya, khodim, pembantunya, pelayannya. Mau apa kamu kesini? Ini saya mau ngasih beras sekitar 1/4 kilo. Coba panggil itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pembantunya marah-marah. Cuma mau ngasih sesuatu yang sedikit aja harus bangunkan Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal orang-orang yang datang ke situ rata-rata bawa oleh-oleh yang sangat banyak. Kadang bawa kambing berapa, kadang bawa gandum berapa kilo. Itu cuma 1/4. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim dengar dari kamarnya itu, bangun. Ada apa? Itu ada tamu itu mau ngasih beras 1/4 kilo. Masa masih mau membangunkan Syekh Abu Bakar bin Salim cuma 1/4 kilo? Apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim? Idza ma syakarnal qalil ma zadanal katsir. Ini satu ilmu yang sangat berharga. Idza ma syakarnal qalil ma zadanal katsir. Jika kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka Allah tidak akan menambah sesuatu yang banyak. Sesuatu yang sedikit saja kadang kita tidak bisa mensyukuri, apalagi yang banyak. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim pada saat itu ketika dikasih beras 1/4 kilo itu, dipeluk-peluk itu orangnya, tamunya, sambil mengucapkan alhamdulillah, ini kenikmatan dari Allah. Pokoknya ditampakkan kegirangan dan kegembiraan ketika mendapatkan beras dari tamunya itu. Dia berkata, idza ma syakarnal qalil ma zadanal katsir. Jika kita tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka Allah tidak akan menambah sesuatu yang jauh lebih banyak. Nah, itu kufranun ni'mah lu'mun, mengkufuri nikmat adalah tercela. Mengkafiri nikmat. Jadi kufur itu ada dua. Ada kufur yang bisa mencopot iman, ada kufur yang tidak bisa mencopot iman. Kufur yang bisa mencopot iman yang bagaimana? Ya otomatis kita kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Tapi kufur yang tidak bisa mencopot iman adalah kufur nikmat seperti ini. Mengkufuri nikmat, tidak mensyukurinya, itu namanya mengkufuri nikmat. Tidak sampai kemudian kita dikatakan murtad. Tapi kalau kita sudah tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, maka itu sudah bisa dikatakan murtad. Kita lanjutkan. An Ibnu Umar wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Ada dua perkara di mana ketika kita memiliki dua perkara tersebut, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Kebalikannya, barang siapa yang tidak memiliki dua perkara tersebut, maka Allah tidak akan mencatat baginya sebagai orang yang bersyukur dan juga tidak mencatat sebagai orang yang bersabar. Ada dua perkara yang sangat penting ini. Ketika kita melakukan dua perkara ini, kita dicatat sebagai Allah sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang bersabar. Ketika dua perkara ini tidak kita miliki, maka kita tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan juga sebagai orang yang bersabar. Apa itu dua perkara itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma fadalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran.
Barang siapa yang melihat orang yang di atasnya dalam hal urusan agama, barang siapa yang melihat kepada orang yang ada di atasnya dalam hal urusan agama, kemudian dia mengikutinya dan melihat kepada orang yang ada di bawahnya dalam hal urusan dunia, kemudian dia memuji kepada Allah atas kenikmatan yang sudah diterima, maka Allah akan mencatat baginya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Berarti kebalikannya, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Barang siapa yang melihat kepada orang yang ada di bawahnya dalam hal urusan agama dan melihat kepada orang yang ada di atasnya dalam hal urusan dunia, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mencatat baginya sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Begini maksudnya. Kita sebagai manusia, ada saatnya kita harus memandang ke atas, ada saatnya kita harus memandang ke bawah. Kapan kita harus memandang ke atas? Memandang ke atas ini kita harus memandang ke atas kepada orang yang baik agamanya. Kalau kita dalam hal urusan agama melihat kepada orang yang ada di atas kita, contohnya seperti ini. Kita ibadahnya hanya sholat 5 waktu misalnya. Maka dalam hal urusan agama kita melihatnya kepada orang yang ibadahnya sholat 5 waktu dan dia istiqomah melakukan sholat qabliyah ba'diyah. Melihatnya orang yang ada di atas kita dalam hal urusan ibadah. Agar apa? Agar kita termotivasi untuk bisa meniru. Dalam hal urusan ilmu misalnya, kita memandangnya jangan kepada orang yang jauh lebih bodoh dibanding kita. Akhirnya kadang kita ini tidak termotivasi untuk semakin hari semakin memperbanyak ilmu. Misalnya dalam hal urusan ilmu atau agama misalnya. Oh, saya masih mending di situ ada pernah ngaji misalnya. Ini ada berkembang orang itu. Tapi kalau melihatnya kepada orang yang ada di atasnya, oh itu kok rajin. Kemudian dia belajarnya setiap hari, setiap malam, rajin baca, rajin mutalaah, rajin hadir majlis, rajin sholat, rajin ini. Akhirnya kita termotivasi untuk bisa meniru kepada mereka. Oke, dalam hal urusan agama, kita melihat kepada orang yang lebih baik daripada kita. Sehingga kita nanti akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Sebaliknya, dalam hal urusan dunia, jangan kita memandang kepada orang yang lebih baik dunianya dibanding kita. Yang terjadi justru kita akan tidak bisa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh misalnya, ada orang punya mobil misalnya, punya mobil satu misalnya. Mestinya dalam hal urusan dunia dia harus melihat ke bawah. Dia melihatnya kepada orang yang punya mobil 2. Ini kan berarti melihat kepada orang yang ada di atasnya dalam hal urusan dunia. Yang terjadi apa? Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Oh, ternyata mobil saya cuma 1, yang di sana 2, tidak bersyukur. Padahal mestinya ketika dia mau melihat ke bawah, oh ternyata di sana ada orang yang tidak punya mobil, dan bahkan ada orang yang tidak punya sepeda motor, bahkan ada orang yang tidak punya sepeda pancang, bahkan ada orang yang tidak bisa berjalan. Sehingga timbul rasa syukur atas kenikmatan yang diterima. Makanya dalam hal urusan dunia kita mestinya harus melihat
di bawah, ke bawah. Dalam hal urusan agama melihat ke atas. Kalau kita misalkan mendengarkan cerita-cerita orang soleh yang ibadahnya luar biasa, bahkan bisa menjaga wudhu dengan sebegitu sangat hebatnya, bahkan kadang sholat subuh dengan wudhu isya, baca Qur'annya sehari berapa juz. Itu orang-orang yang ada di atas kita dalam urusan agama. Kalau kita itu melihatnya seperti itu, maka kita ini akan menjadi orang yang semakin hari semakin baik. Tapi kalau kita melihatnya kepada orang yang ada di bawah kita dalam urusan agama, oh saya masih bagus. Misalnya hadir majelis ilmu seminggu 3 kali, itu tambah tidak hadir sama sekali, artinya tidak berkembang, tidak termotivasi untuk memperbaiki diri. Nah ini kuncinya. Kalau kita ingin dijadikan dan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, kita harus melakukan 2 hal ini. Yang pertama, dalam hal urusan agama, kita melihat kepada orang yang ada di atas kita, bukan di atas dalam tempatnya, tapi dalam amaliyahnya, ilmunya, agamanya, akhiratnya. Tapi dalam hal urusan dunia, kita harus melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Satu contoh, kita masih bisa makan sehari 3 kali. Kadang ada orang yang tidak bisa makan sehari 3 kali. Kadang dia tiap hari berpuasa dan tidak tahu kapan berbuka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dimakan, tidak punya makanan. Sehingga orang itu kalau mau melihat seperti itu, dia banyak syukurnya. Banyak syukurnya. Yang rumahnya bagus, melihatnya jangan kepada orang yang rumahnya jauh lebih bagus. Akhirnya tidak syukur. Itu lihat orang yang tidak punya rumah, bahkan hidup di kolong jembatan. Akhirnya hatinya itu syukur. Nah, ketika kita sudah syukur, nanti akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur ini sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita lakukan itu, kita suka memikirkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Oh itu kok gini, kok banyak hartanya. Akhirnya apa? Kita lupa untuk mensyukuri kenikmatan yang ada pada diri kita sendiri. Yang terjadi akhirnya kenikmatan yang kita terima, yang kita miliki dicabut oleh Allah karena kita tidak bersyukur. Yang kedua, hati kita menjadi tidak tenang, hati kita menjadi sempit karena yang dipikirkan hanya kenikmatan orang lain. Sehingga hatinya itu iri. Oh itu kok itu. Iri terus. Hidupnya susah, hidupnya sempit, hidupnya tidak tenang. Karenanya ini resep agar kita menjadi orang yang bersyukur, dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar dalam hal urusan dunia, maka kita harus melihat kepada orang yang ada di bawah. Dalam hal urusan agama, kita melihat kepada orang yang ada di atas. Kalau kita pengen dicatat sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar, ya kebalikannya. Dalam hal urusan agama melihat ke bawah, dalam hal urusan dunia kita melihat ke atas. Salah satu pengaplikasian agar kita bersyukur kepada Allah, di dalam kitab ini dijelaskan Al-Fawaidul Mukhtarah, dijelaskan bahwa ada sebagian ulama ketika selesai keluar dari kamar mandi, mengeluarkan kotoran, buang air besar, sajada syukran lillah. Ada sebagian ulama itu setiap selesai keluar kamar mandi, setelah selesai buang air besar, beliau sujud syukur kepada Allah. Kenapa sujud syukur kepada Allah? Haitsu sahhalalahu ta'am wa dukhulahu wa khurujahu. Karena Allah memudahkan untuk bisa memasukkan makanan dan mengeluarkan makanan dengan begitu sangat mudah. Karena orang ada yang tidak bisa buang air kecil, buang air besar. Butuh berapa juta itu harus dioperasi. Kadang ada orang tidak bisa buang angin saja, itu butuh biaya besar itu. Bisa berjuta-juta. Nah, ini ada sebagian ulama setiap selesai keluar dari kamar mandi, beliau sujud syukur kepada Allah sebagai bentuk
bahwa ini kalau tidak tanpa pertolongan Allah tidak mungkin saya bisa mengeluarkan kotoran. Nah, sabar sendiri itu ada beberapa tingkatan. Ada sabar ketika melakukan ketaatan, ada sabar menjauhi kemaksiatan, ada sabar ketika terkena musibah. Itu pahalanya berbeda-beda. Jadi yang sering kita kenal itu kan sabar ketika terkena ujian atau musibah. Padahal sabar itu ada 3. Ada as-sabru ala fi'lit ta'ah, ada as-sabru ala maksiatillah, ada as-sabru alal musibah. Untuk melakukan ketaatan kita juga butuh kesabaran. Satu contoh misalnya, belajar ilmu seperti ini misalnya. Kalau tidak sabar, ya sudah, belum selesai sudah berhenti, sudah mau pulang misalnya. Untuk melakukan kebaikan, ketaatan itu juga butuh kesabaran. Misalnya contoh lagi, sholat tarawih misalnya. Kalau tidak sabar, ya tidak sampai 20. Jadi untuk melakukan kebaikan itu juga butuh kesabaran. Baca Quran misalnya. Kalau tidak sabar, 1 halaman ya sudah langsung ditutup. Jadi untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan itu juga butuh kesabaran. Nah, itu orang yang melakukan ketaatan dan dia berusaha untuk sabar, maka dia akan mendapatkan 300 darajah, 300 derajat. Itu derajat yang paling rendah itu. Orang ketika melakukan ketaatan. Ada yang di atasnya. As-sabru an maharimillah. Sabar terhadap keharaman-keharaman Allah, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Bukan kemudian diartikan seperti ini. Kadang orang salah paham. Sabar itu ada 2, ada 3. Ada sabar melakukan ketaatan, ada sabar melakukan kemaksiatan. Misalnya akhirnya dianalogikan seperti ini. Orang judi atau orang minum. Sabar. Saya belum selesai. Bukan seperti itu maksudnya. Sabar atas keharaman itu maksudnya kita mau melakukan keharaman, kita mau melakukan kemaksiatan, ditahan, sabar, jangan dilakukan. Nah itu maksudnya seperti itu. Itu jauh lebih berat dibanding sabar yang pertama. Jauh lebih berat dibanding sabar yang pertama. Kalau sabar atas kemaksiatan itu mendapatkan 600 darajah, 600 derajat. Karena itu berat. Kalau orang melakukan ibadah itu hampir semuanya bisa. Tapi kalau untuk menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan, susah itu. Susah. Makanya pahalanya jauh lebih besar, 600 derajat. Dan yang paling besar lagi, as-sabru ala musibah, alal musibah. Sabar ketika terkena musibah. Misalnya ada orang tuanya meninggal, ada kerabatnya meninggal, rumahnya kebakaran, ada yang tenggelam, ada yang kecelakaan, itu semuanya musibah. Dan itu derajatnya 900 darajah, 900 derajat. Kenapa? Karena susah, itu berat itu. Ditinggal keluarga, meninggal dunia itu juga berat. Atau ada yang kecelakaan, atau ada musibah kebakaran, ada tsunami, ada gempa bumi, semuanya hartanya hilang, hartanya rusak, rumahnya roboh. Itu sabar terhadap musibah. Pada saat kita sabar terhadap musibah, maka kita akan mendapatkan 900 derajat. Tapi itu ala inda sodmatil ula. Pertama kali kita terkena musibah, kita sabar. Bukan yang tahapan berikutnya. Karena kadang orang itu bisa sabar setelah beberapa saat. Karena sudah dikasih nasihat sama orang-orang lain itu. Sabar ini. Baru dia bisa sabar. Yang dimaksud di sini yang mendapatkan 900 derajat itu bagaimana? Pertama kali mendapatkan musibah, hatinya tegar, hatinya sabar. Bukan yang tahapan berikutnya. Kalau tahapan berikutnya kadang orang itu sudah sabar-sabar sendiri seiring berlalunya waktu. Nah, ini kadang salah dipahami oleh sebagian orang. Kemarin saya tulis di story di WA itu.
Ada orang ditinggal sama pacarnya. Kemudian temannya menasihati, sabar, ini adalah ujian. Bukan ujian itu, ujian. Ujian jangan dikaitkan dengan kemaksiatan. Bisa jadi itu yang harus dilakukan bukan bersabar, tapi bersyukur. Karena diputus oleh pacarnya. Bukan bersabar. Itu sabar. Dan sabar ini memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Beliau berkata, la yaqulul insanu ana indi syai'un minal akhlak. Jangan sampai ada orang berkata saya punya akhlak yang baik. Kenapa? Hatta yujarriba nafsahu. Fa in kana yamliku nafsahu indal ghadabi wasyahwati fa huwa indahu syai'un minha. Orang itu ukurannya akhlaknya baik atau tidak itu gampang. Kata Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Gampang ukurannya. Orang dikatakan baik akhlaknya itu gampang ukurannya. Salahi itu orang itu. Buat dia marah. Kalau dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak marah, oh itu berarti akhlaknya bagus. Kunci yang paling sederhana. Orang itu bukan berarti tidak boleh marah ya. Marah itu watak asli manusia. Justru orang yang tidak bisa marah perlu dipertanyakan dia manusia atau bukan. Karena yang tidak bisa marah malaikat, tidak bisa marah. Di dalam Al-Quran pun disebutkan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang meredakan kemarahannya. Bukan orang yang tidak bisa marah. Orang tidak bisa marah itu justru tidak bagus. Yang bagus itu orang bisa marah, kemudian dia bisa mengontrol kemarahannya, bisa mengontrol emosinya. Jadi tidak ada ceritanya orang tidak bisa marah itu. Sesabar apapun pasti bisa marah. Tapi bukan itu yang dia maksud. Yang orang yang baik akhlaknya itu dia bisa marah tapi menahan diri agar tidak marah. Dia bisa emosi akan tetapi dia bisa menahan diri agar tidak emosi. Mengontrol, bisa mengontrol. Makanya Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus itu berkata, jangan ada orang yang mengatakan saya punya akhlak yang baik sampai dia ngetes dirinya sendiri. Kalau dia disalahi orang, kemudian dia tidak ghadab, tidak marah kepada orang tersebut, oh itu berarti akhlaknya bagus. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah, termaktub di dalam Maulid Tiba, in udiya ya'fu wa lam yu'atib wa in khusima yasmut wa lam yujawib. Rasulullah itu sifatnya in udiya ya'fu wa lam yu'aqib. Ketika Rasulullah disalahi, disakiti, Rasulullah ya'fu, memaafkan, wa lam yu'aqib, dan tidak membalas. Wa in khusima, dan jika dicela, dihina, yasmut walam yujawib, Rasulullah itu diam dan tidak menjawab. Itu sebagai bentuk akhlak yang paling baik, kata Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Jadi orang baik itu ukurannya bukan orang yang banyak ibadahnya, banyak hadir majelis taklimnya, banyak kebaikannya, banyak ketaatannya, tapi orang tersebut bisa dikatakan punya akhlak yang baik. Ketika disalahi orang, dia bisa mengontrol emosinya untuk tidak bisa meluapkan kemarahannya, untuk tidak meluapkan emosinya. Itu tentang sabar. Dan kita butuh untuk berlatih sabar, karena sabar ini pahalanya sangat besar, yang Allah sendiri yang akan membalas bagi orang-orang yang sabar. Dan tidak ada satupun orang yang tahu berapa besarnya pahala kesabaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Jadi sabar itu pahalanya sangat besar sekali, sampai dirahasiakan oleh Allah, tidak disebutkan oleh Allah, bighairi hisab. Sama seperti pahala puasa. Puasa itu juga pahalanya yang tahu hanya Allah. Maka seandainya ada orang berpuasa dan dia bersabar, maka dia menggabungkan dua ibadah yang begitu sangat hebat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Bismillah.